Di antara adab bersahur, hendaknya sahur dilakukan menjelang azan. Semakin menjelang azan semakin baik. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Dan sahur dari kata sahar. Sahar adalah waktu sebelum subuh. Sehingga sebagian ulama berpendapat namanya waktu sahur adalah waktu sebelum subuh. Jadi sahur itu bukan jam 10 malam. Itu namanya waktu makan malam ya. Sahur itu yang menjelang subuh, mau jam 3, jam 4 menjelang apa? Subuh. Itu namanya makan sahur. Semakin menjelang subuh semakin baik, semakin berkah. Jadi cari waktu makan sahur menjelang subuh. Di antara dalil akan bahwasanya waktu yang sunnah adalah menjelang subuh, dalam hadis dalam Sahihain dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salat." Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam bangkit untuk salat. Qultu, Anas bin Malik berkata, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa jarak antara sahur dan azan? Qala qadru 50 ayah, yaitu ukuran 50, membaca 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca secara entah mungkin setengah jam, entah berapa menit, tapi intinya tidak panjang antara sahur dengan apa? Dengan azan, antara sahur dengan azan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya juga yang menunjukkan sahur disunahkan di akhir waktu, kata beliau, "Inna Bilalan yu'adzinu bil lail." Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pertama masih malam. "Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Maka makanlah dan minumlah kalian terus sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, itu azan kedua. Azan kedua. Padahal jarak antara azan pertama azan kedua tidak begitu lama. Cuma yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik. Ya, kata Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang perawi hadis, dia berkata, "Walam yakun bainahuma ila an nazala hadza wa yarqa hadza." Jarak antara azan pertama azan kedua, yang satu setelah azan mungkin dia turun sebentar, kemudian Ibnu Ummi Maktum naik sebentar, kemudian apa? Azan. Jadi antara jarak azan pertama dan kedua mungkin 15 menit, mungkin ya, zaman dahulu. Intinya Rasulullah suruh makan di waktu itu. Antara azan pertama dengan azan apa? Kedua. Sebagian orang menyangka azan pertama untuk bangun salat malam, tidak. Azan pertama itu dikumandangkan agar orang yang salat malam untuk istirahat, siap-siap sahur, paham? Makanya yang benar perkataan as-salatu khairum minan naum itu bukan azan pertama. Kan azan pertama itu bukan untuk bangunkan salat apa? Subuh. Dan juga bukan untuk bangunkan salat malam, tetapi untuk peringatan orang yang sedang salat malam agar berhenti, siap-siap untuk apa? Sahur. Siap-siap untuk sahur. Makanya as-salatu khairum minan naum pada azan kedua. As-salatu khairum minan naum maksudnya salat subuh lebih baik daripada apa? Tidur. Karena azan intinya adalah untuk salat 5 waktu, bukan untuk salat malam, paham? Jadi as-salatu yang dimaksud adalah salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Jadi sebenarnya jarak antara azan pertama azan kedua yang mungkin setengah jam, seperempat jam zaman dahulu. Cuma kalau di Mekah dan Madinah dipatok 1 jam karena persiapan memang panjang. Untuk ke masjid semakin jauh karena hotel-hotel semakin apa? Jauh, maka dipatok azan pertama, azan kedua 1 jam. Jadi azan pertama itu dulu di zaman Nabi bukan untuk salat malam, tapi liyastarihal qaim, orang yang sedang salat istirahat dan siap-siap untuk apa? Sahur. Ini saya sampaikan menunjukkan bahwasanya waktu sahur dianjurkan menjelang azan. Dari sini kita tahu bahwasanya imsak ya yang ditetapkan oleh sebagian orang 10 menit sebelum azan subuh itu bukan untuk berhenti makan, bukan haram untuk makan dan minum lagi. Karena 10 menit itu lumayan, paham? Bisa nambah sepiring. Lumayan ya. Oleh karenanya maksudnya adalah untuk hati-hati. Mungkin kalau ada pengumuman imsak maksudnya apa? Hati-hati karena 10 menit lagi akan azan apa? Azan subuh, ya. Ya, biasanya 10 menit sebelum azan subuh dibilang waktu imsak. Sebagian orang salah paham, disangka waktu imsak tidak boleh makan. Dan saya dulu kecil begitu. Oh, sudah imsak, waduh enggak boleh makan lagi. Saya enggak tahu. Dan ada yang kasih tahu. Ternyata tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan. Berarti boleh makan dan minum sampai mendengar azan subuh. Sampai mendengar azan subuh. Tentunya seorang lebih hati-hati kalau dia tahu 1 menit lagi azan subuh, dia berhenti, selesai. Dia berhenti.
Ya, kalau dia tahu 1 menit lagi azan subuh, hendaknya dia berhenti. Karena kalau sudah azan dia harus berhenti. Dia harus berhenti. Taib. Di antara adab bersahur adalah makan habis tidak tersisa. Kenapa? Karena sahur, makanan sahur semuanya keberkahan. Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena makan sahur adalah keberkahan. Apa pengaruhnya kita makan sahur? Makan sahur bukan sekedar kalau saya sudah kuat saya enggak usah makan sahur. Saya kuat kok. Rasulullah menyuruh untuk sahur. Walau jur'atan min ma', meskipun hanya seteguk air. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Maksudnya makan itu berkah ketika esok harinya kau semangat untuk baca Quran, ada termotivasi karena kau baru makan makanan berkah. Beda kalau orang makan tidak berkah. Daging yang tumbuh, fannaru aula bihi. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih utama dibakar oleh api neraka. Maka kalau dia makan haram bawaannya maksiat melulu. Ingin ini, ingin anu. Sebagaimana kita dapati sebagian orang dari makan yang haram tetap rakus terhadap dunia, tidak ada qanaah. Dan inginnya maksiat melulu, uang kebanyakan untuk ini, untuk anu. Kenapa? Yang dia makan tidak berkah. Tapi kalau orang makan makanan berkah, maka membuat dia termotivasi untuk beribadah. Maka jangan lupa untuk apa? Sahur. Sehingga besoknya kalau kita puasa, ada semangat baca Quran, ada semangat mungkin dengar pengajian, ada semangat beramal soleh. Karena yang kita makan adalah makanan yang berkah. Kemudian di antara adab sahur, boleh sahur bersama. Sarber apa? Sahur bersama. Lihatlah Zaid bin Sabit berkata, tasahharna ma'an Nabi. Kami bersahur bersama Nabi. Berarti Zaid bin Sabit mungkin keluar menjelang subuh, pergi menuju Nabi SAW, mengetuk pintunya, kemudian makan sahur bersama Nabi SAW. Jadi bukan cuma bukber yang ada juga sarber ya. Tentunya ya, lihat situasi dan kondisi. Tidak apa-apa makan bersama, ya, kemudian makan bareng-bareng menjamu tamu untuk makan sahur. Paling tidak kita di keluarga suami, istri, anak-anak makan sahur bersama sebagaimana disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi Ustaz, jika kita sedang bersahur tiba-tiba azan dikumandangkan. Jika azan dikumandangkan dan kita sudah yakin sudah masuk waktu subuh, maka wajib bagi kita untuk berhenti. Khilaf di kalangan para ulama jika tersisa hanya sekedar air misalnya. Apakah dia boleh minum atau tidak? Sebagian ulama memandang boleh, rukhsah. Kalau dia sedang makan tiba-tiba dikumandangkan Allahu Akbar, ya Allah sudah azan, maka dia boleh menyelesaikan dengan apa? Minum air putih. Berdasarkan hadis ya, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi ya fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian mendengar dikumandangkan azan, kemudian sementara gelas ada di tangannya, maka jangan diletakkan gelas sampai dia minum, selesaikan hajatnya. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama ini rukhsah, keringanan. Bosnya juga dikumandangkan azan masih boleh apa? Minum. Ini rukhsah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena jelas dalam Al-Qur'an, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tidak boleh makan dan minum lagi. Siapa yang nekat makan dan minum maka batal puasanya berdasarkan ayat. Hadis mereka takwil, kata mereka jika mendengar azan pertama atau dia mendengar azan yang dia ragu sudah masuk atau belum. Karena terkadang dia ragu ini masuk atau belum. Intinya maksud saya, kalau sudah azan, kalau kita pun milih pendapat boleh mengambil rukhsah, maka sekedar minum saja, paham? Selesaikan. Jangan sudah dengar azan, oh santai. Kerupuk keluarin. Sambal, tenang. Dipanasin itunya, cepat panasin, cepat. Makan santai. Rukhsah. Ini bukan rukhsah, ini pelanggaran. Tidak sah puasanya menurut mayoritas ulama. Kalaupun kamu mengambil pendapat tentang rukhsah, maka cukup untuk minum saja. Maka di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang, menunggu azan mereka pegang air. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dimaafkan karena memang awal azan khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi maksud saya, kalau bisa kamu tahu, antum tahu bahwasanya 1 menit lagi azan subuh sudah berhenti. Paham?
berhenti. Ya. Di antara cerita lucu, ya, pernah di sebagian pondok, tidak tahu fikihnya fikih dari mana. Ya. Jadi azan sudah berkumandang, kemudian salah seorang murid mengatakan, Ustaz, azan sudah berkumandang. Tunggu, saya belum selesai. Tunggu sebentar. Jangan dulu azan, jangan dulu. Sudah selesai azan. Subhanallah. Allah tidak mengatakan makan dan minumlah sampai ustaz kalian kenyang. Tidak ada. Allah bilang makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Terbit fajar. Taib. Di antara fikih yang terkait dengan masalah berbuka, masalah bersahur, jika seorang misalnya suatu tempat dia ragu, dia mungkin HP-nya mati, dia tidak tahu jadwal salat, dia bingung. Ini sudah azan atau belum? Azan sebelum, sementara mungkin di tengah hutan, mungkin di tengah gunung, dia tidak dengar azan sama sekali. Maka dia menanti terbit fajar. Dia menunggu. Selama dia masih ragu, dia boleh makan. Belum ini. Belum. Selama dia masih ragu, dia masih boleh makan. Karena hukum kaidah fikih, baqa'u makana ala makan. Asal dalam malam adalah tetapnya malam. Siang itu suatu yang datang, faham? Maka selama belum yakin muncul siang, kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal ini masih apa? Malam. Selama kita tidak yakin. Tapi kalau sudah yakin, ada jadwal, ada muadzin yang kita percaya, ya tidak boleh lagi. Ini saya bicara tentang orang misalnya di tengah hutan, atau di tengah padang pasir, atau di atas gunung, lagi manjat gunung, ya. Kemudian dia bingung sudah azan atau belum, maka dia melihat. Faham? Taib.